Saya itu masuk Ka'bah itu berkali-kali. Waktu itu bersama dengan Pak Hasyim Muzadi, pimpinan NU, nggak boleh. Oh ini waktu lebih terhormat Borobudur daripada Ka'bah. Makanya saya belajar tentang Islam tuh ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, supaya tahu. Ternyata apa? Keluarga besar Furiagung Jatikusumo di seluruh Nusantara ini, di luar dugaan. Tadi siang enak-enak saya tuh masih layah itu tiduran di rumah, kedatangan tamu yang tak terduga. Yang sebelah kiri saya ini adalah sahabat baik pada waktu tahun sekitar tahun berapa ya, zaman tahun 60-an ya. Ini bapaknya seorang dalang ya, dan itu adalah sisiannya, istrinya. Nah sebelah kanan saya itu konon seorang yang mencintai tentang lautan. Maka biar memperkenalkan diri satu persatu untuk saya kumat. Namanya siapa, lahir di mana, nama ibu siapa, nama bapak siapa. Sebenarnya nama saya Purnomo, lahir di Banyuwangi 8 Juli 1973. Nama ibu Supiati, nama bapak Saidi. Banyuwangi ya. Waduh, Banyuwangi itu adalah darah keturunan Majapahit. Kalau nggak salah saya dengar di dunia kelautan nih. Di apa? Saya kebetulan di Angkatan Laut. Angkatan Laut. Waduh, nenek moyangku Angkatan Laut. Ya memang kalau bicara tentang Indonesia, dan bicara tentang lautan itu keliru karena boleh dikata 60-70% kita bumi kita itu bentuknya air, yaitu laut itu sendiri ya. Jadi kalau memperkuat kelautan sama dengan memperkuat ketahanan Sabang sampai Merauke. Nah, meskipun di laut, ini kakek itu punya program bagaimana di daratan tuh tanahnya semakin subur, tanahnya dan rakyat itu mempunyai penghasilan yang lumintu karena bumi ini. Jadi kakek dan kawan-kawan nasionalis untuk tegar kembali demi NKRI lewat daratan meskipun orang laut. Setuju ya? Siap, setuju. Salaman. Karena gini, di dunia ini sebenarnya udara itu udah kotor, karena banyak pabrik-pabrik, banyak stone yang mengeluarkan ini sehingga udara itu kotor. Lah, udara kotor itu perlu penyerap karbon, dan ternyata di Pulau Jawa ini ada pohon yang bisa menyerap karbon, namanya nyamplung. Jadi kakek ini bersama dengan seorang dokter dari Jogja, Dr. Rekdi, Dr. Sofyan, sekarang itu lagi mahasiswanya dikirim ke Jepang untuk ekspor budaya tanaman yang namanya nyamplungisasi. Kalau jenengan bergerak dengan kakek bersama dengan raja-raja untuk menghijaukan kembali Pulau Jawa dengan nyamplung, siap ya? Salaman ya, begitu. Nah, kembali ke sebelah kiri saya ini boleh dikata anak saya juga bagaimana ya, dulu bapaknya itu bersama-sama dengan kakek waktu itu masih kekuasaan Orde Baru, kalau tidak salah ya, satu-satunya pegawai Departemen Penerangan yang tidak mau masuk, maaf, golongan darah waktu itu hanya saya dan bapaknya ini ya. Karena apa? Waktu itu pimpinan
Golkar itu adalah Jenderal Ali Mustopo ya, sampai pergi ke Malang supaya saya itu masuk ke sana. Alasan beliau maton juga ya, karena beliau seorang aparat negara ya, dan jangan kok double loh ya. Beliau inilah tanda tangani berapa, apa sih sulitnya tanda tangan sebagai anggota gitu loh. Jawaban saya singkat saja, Pak, menurut saya mungkin karena KTP saya itu Islam dan saya pernah berkali-kali pergi ke Mekah ke ini belajar tentang Islam. Maaf, saya itu waktu itu disumpah karena KTP Islam. Di sini ada kantor KUA, di sini Al-Quran di atas saya itu ya. Terus saya disumpah, saya jawab, Pak, pada waktu saya disumpah Pak sebagai pegawai negeri bukan ke Pak Harto, tapi ke Allah, ke Sang Maha Kuasa. Jadi saya tidak berani melanggar sumpah saya. Waduh, lambe mungkin ada lambe. Tadi gitu kan. Kesimpulannya adalah ketegasan dan keberanian itu harus betul-betul teguh dan sikapnya. Jenengan tadi itu di rumah kakek kan sudah buka kartu tarot ya. Masih ingat kartu tarot pertama apa gambarnya? Kuda putih berjalan ke kiri ya. Artinya jenengan Mas Pur ini ditugaskan oleh leluhur sesuai dengan sumpahnya sebagai seorang angkatan laut, harus mensucikan dan memurnikan kembali cita-cita leluhur dan cita-cita kemerdekaan untuk tegak sebagai bangsa Indonesia yang berwibawa seluruh dunia. Seperti itu. Nah, terus kalau berkaitan dengan ini, jenengan kira-kira anak-anak saya itu punya unek-unek yang perlu ditanyakan pada kakek pada mumpung kakek masih bisa ngomong. Nggih. Rahayu. Menika ingkang badhe kula tangketaken sebenarnya nggih penasaran kula selama niki dhateng panjenengan. Nggih. Dawuh bilih panjenengan menika beberapa kali kan naik haji ke Mekah. Nggih. Tiap kali berkali-kali datang Mekah, ikan kota tangketaken tujuan Pak D itu di sana itu kira-kira apa? Kok sampai beberapa kali naik haji sampai nggak terhitung gitu? Saya itu waktu ke Mekah tidak naik haji. Oh. Karena saya paham Al-Quran. Kecil itu saya di desa Papungan itu di pondok pesantren ya. Terus saya waktu itu, dan anehnya saya pergi ke Mekah itu yang membiayai siapa? Justru orang Nasrani, namanya Dr. Sukowaluyo, itu agamanya Kristen. Tetangga saya di Jakarta sana, karena beliau dapat warisan, saya ditawarin untuk pergi ke Mekah. Loh, kenapa Dok? Jenengan itu kan Nasrani, dan ke Mekah itu apa sih? Untuk pergi haji gitu. Loh, waduh, maaf Dok, saya senang diberi kesempatan untuk ke sana, tapi kalau ibu yang melahirkan saya diajak, karena ibu saya masih sugeng. Di desa itu kalau orang pergi ke Mekah, wah sak kecamatan buah bangga, wah ibu ini jati loh ke Mekah ini. Tapi ibu sebelum berangkat ke sana, saya kasih tahu, Bu, maaf loh ya, ibu saya ajak ke sana hanya dolan saja, biar ibu tahu luar negeri. Tapi dengan tidak naik haji. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran di surat An-Anfal surat ke-8 ayat 35 berbunyi, barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, taubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan, mereka akan kufur dan rasakanlah asap dariku karena engkau ingkar. Jadi orang saya itu musyrik dan syirik. Saya itu masuk Ka'bah itu berkali-kali. Waktu itu bersama dengan Pak Hasim Muzaki, pimpinan NU, gitu. Terus saya mau masuk tuh semua banyak yang larang. Jangan, enggak boleh. Siapa enggak boleh? Oh ini waktu lebih terhormat Borobudur daripada Ka'bah.
Kanang kue kimpalu watuan kilo yang menarik. Berede, uri lampah sirup kali.